Nah, setelah akhir bab pertama kemarin nih, goresan di mata kanan Boruto itu dilakukan oleh Kawaki karena menyelamatkan dari Sarada. Semua informasi tentang Kawaki dan Boruto itu benar-benar sudah berubah lantaran teknik pembalik itu. Bagaimana dua saudara itu yang saling teresonansi dengan karma pada akhirnya akan kembali ke fase dewasa time skip. Nah, alur Boruto to Blue Vortex nanti kemungkinan akan segera memasuki tahap di masa mereka kembali dari masa flashback tersebut. Karena kita tahu lah bahwa episode pembuka 6 tahunan lalu itu adalah kisah ketika mereka berdua sedang bercengkrama tentang kisah masa lalu. Bagaimana dua saudara itu berjalan dan sebelum Boruto dipaksa membuang embel-embel klan Uzumaki-nya itu. Nah, time skip akan benar-benar mengisahkan rivalitas dari dua karma, dua dojutsu, dan juga bisa disebutkan sebagai dua pusaran Uzumaki, Boruto to Blue Vortex. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai mereka ini dan memasuki babak terseru mereka, time skip. Kita mulai. Ya nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai battle solo nih Kawaki Boruto saat time skip setelah insiden flashback Omnipotent Almighty God. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Dengarkan ini, dua pusaran Uzumaki itu memanglah kisah yang saling tarik-menarik. Terlepas dari semua spekulasi yang ada dari sudut pandang kita sendiri, to Blue Vortex itu mengarah kepada Boruto dan juga Kawaki sebagai dua orang saudara. Dan mengapa demikian? Karena sebelum time skip nih, manga chapter 80 itu telah mengkonfirmasi perubahan identitas antara Boruto dan juga Kawaki. Dan sudah dikonfirmasikan pula bahwa Boruto itu akan mengakhiri perseteruan dua bersaudara itu. Perubahan identitas itu menjadikan Kawaki Uzumaki sebagai anak kandung Naruto dan sebaliknya Boruto Uzumaki menjadi anak angkat atau orang luar dan tentu meninggalkan embel-embel Uzumaki-nya. Saat ini Boruto dan Kawaki itu sama-sama memiliki kesamaan yaitu Uzumaki yang artinya pusaran atau vortex. Nah, Boruto dan Kawaki itu digambarkan sama-sama memiliki kesentuhan biru nih. Warna biru Boruto itu terjadi secara organik kan, yang mana matanya itu dan warna biru Kawaki terjadi secara anorganik, yaitu pakaiannya. Nah, disebut organik karena secara genetika sendiri mata biru adalah turunan dari kakek dan ayahnya secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Untuk Kawaki ada dua alasan. Pertama, secara anorganik karena Kawaki adalah salah satu anak yang selamat dari eksperimen penanaman karma, dimana karma itu Ishiki Yosutsuki kala itu diekstrak ke dalam tubuh Kawaki. Setelah Kawaki lolos dari rekayasa genetik itu, penampilan Kawaki diubah menjadi outfit berwarna biru. Padahal kita tahu sendiri kan bahwa dari kecil Kawaki itu suka menggunakan pakaian berwarna hitam. Kedua, ada campur tangan orang lain. Dalam hal ini adalah Eida. Secara langsung Eida itu mengambil peran penting dalam perubahan identitas Boruto dan juga Kawaki, sehingga semua ingatan manusia di universe Boruto saat ini itu memandang bahwa Kawaki sebagai anak Naruto Uzumaki bermata biru. Nah, kemungkinan kata biru di sini berfungsi sebagai kata kunci nih yang memainkan peranan sangat penting karena dapat merujuk kepada identitas seseorang. Nah, warna biru yang akan menjadi acuan atau patokan untuk mengubah imajiner menjadi realitas. Secara anorganik, pakaian biru dapat berubah nih, hilang atau diganti. Tetapi secara gen dan organik, mata biru adalah realita yang tidak dapat dirubah sama sekali. Dan kala itu kita ingatlah ya, sejak tragedi chapter 79 yang menggegerkan dunia nih, cerita Boruto menjadi sangat menggelora lagi dan serasa dimulai dari awal. Tapi yang paling membuat fans semakin sadar itu adalah bahwa kemungkinan besar kisah Boruto selama 6 tahunan ini hanyalah ingatan masa lalu, kenangan dari mereka berdua. Dan faktanya memang seperti itu antara Uzumaki, Kawaki, dan Boruto. Pertempuran itu adalah pembalasan sebelum tragedi Uzumaki Kawaki di chapter 79 kemarin. Apa yang terjadi pada Boruto semenjak Eida mengaktifkan teknik dewa itu, segalanya benar-benar direnggut dalam diri Boruto. Dia adalah orang yang dianggap monster berbahaya. Dialah yang membunuh Naruto ayah Kawaki, dan dia pula yang dianggap ancaman Konoha. Dan para aliansi tentunya nih, karena kondisi inilah yang akan membuat Boruto akan dicap sebagai ninja kriminal dan pelarian dalam sejarah baru. Seperti yang tergambarkan dalam Boruto episode terbarunya kala itu, komposisi ending Boruto informasi yang digambarkan untuk ending Boruto pertama ini menampilkan kembali adegan flash forward seperti prolog di episode pertamanya. Nah, ini semakin menampilkan kejelasan lagi kan. Dari sini 6 tahunan sudah telah berlalu nih, kita kembali menyaksikan keduanya itu remaja.
time skip segera dimulai dari sini. Plot twist yang mengejutkan seperti ini akan menjadi antitesis 6 tahunan kisah Boruto yang diremehkan kala itu. Karena sebenarnya secara nggak sadar kita ini sedang menonton flashback dari prolog episode satunya kan. Penggambaran dua karakter itu memang akan menarik karena kasusnya itu sebenarnya keduanya itu sama-sama sosok anti-hero loh. Mereka memiliki keyakinan dalam dirinya masing-masing. Boruto tentu tak jahat, sementara Kawaki tak 100% monster dalam dirinya. Tahu kenapa? Ya, jika kita ingat lagi, Boruto yang menjadi korban dari teknik omnipoten dan kehilangan segala-galanya itu memang sesuatu yang menyakitkan untuk Boruto sendiri. Di sisi lain nih, dia adalah korban, tetapi dari sisi yang berbeda Kawaki tak 100% bersalah. Sama seperti perkataan Naruto ketika Kawaki membunuh Boruto kala itu. Dia Kawaki tak 100% bersalah Shikamaru. Begitu tandas Naruto kala itu nih. Nah, fakta lainnya, Kawaki itu hanya takut bahwa Boruto itu nggak terkendali dalam modenya yang tak terduga seorang Otsutsuki itu. Dia bisa membunuh Naruto dan siapapun kapanpun juga, dan juga menghancurkan desa. Nah, cinta butanya dengan Naruto inilah yang membuatnya berpikiran ke depan dan agak lain nih, sebagai tameng pelindung yang bisa mencegah Boruto untuk membunuh Nana Daime. Karena Momoshiki sendiri benar-benar menyimpan dendam kesumat nih terhadap Hokage yang telah membuatnya menggagalkan karma dalam tubuh sang wadah itu. Karena kasus inilah chapter 79 kala itu sangat relate. Kawaki membawa Naruto ke dimensi lain di mana waktu tak bekerja di sana. Artinya Naruto tak akan kelaparan, tak akan bertambah tua, dan dia tetap akan hidup Naruto dan Hinata dengan kondisi yang sama pula karena efek dimensi lain yang dibuat oleh Kawaki sendiri. Itulah kenapa saat keduanya times itu nanti maupun kembali fast forward ke dalam pertempuran episode pertama, jika Boruto berhasil dengan misinya nih, Naruto akan keluar dengan kondisi yang sama seperti saat insiden sebelum pembalikan realita Eida. Yang menarik itu adalah kejadian flashback dan kembali ke kisah time skip merupakan battle solo antara keduanya. Bahkan bisa dibilang dilihat dari sisi manapun mereka ini juga seimbang loh. Mereka teresonansi dengan karma, mereka pengguna dojutsu, dan mereka terhubung dengan pusaran Uzumaki tadi. Kita tahu bahwa vortex sendiri berkaitan dengan cairan atau air kan. Di sini identitasnya itu dimana akan serasa senada dengan desa asal klan Uzumaki, yaitu Osushiogakure, yang artinya tanah pusaran air. Ini memang makin relate pembahasan seputar Uzumaki setelah manganya Minato kemarin itu dijelaskan melalui mito bahwa klan tersebut nih simbolnya itu memiliki rahasianya tersendiri. Sebuah kebanggaan klan yang terkenal pemilik penyegelan terhebat sepanjang masa. Nah, sekarang tambah nyambung lagi bahwa klan dan spiral Uzumaki ini serasa menjadi daya tarik menarik dalam era time skip to Blue Vortex. Kisah tentang spiral yang akan ditampilkan lebih jauh lagi. Sementara langit sendiri nih dalam penjelasannya di kisah makna To Blue Vortex itu, kita tahu bahwa kekuatan yang overpower di era Boruto saat ini selalu berkaitan dengan benda-benda di langit kan. Dalam hal ini berkaitan pula dengan bulan dan juga bintang. Dan kemarin kita juga mudah membuat tentang pembahasan fenomena fase bulan. Nah, kalian bisa lihat di sana nih. Kita tahu di sini dalam pembahasannya di mitologi sendiri, spiral yang berputar searah jarum jam dan berkaitan dengan matahari, dan spiral yang berputar berlawanan arah jarum jam berkaitan dengan bulan. Kita tahu bahwa bulan sendiri berkaitan dengan Boruto dan matahari berkaitan dengan Kawaki. Hal ini sudah dijelaskan dan diperlihatkan dalam anime endingnya 293. Dan harus ingat nih bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini juga menarik perihal dojutsu yang konon kabarnya di times nanti akan bersumber pada bulan dan juga matahari. Lebih menariknya lagi, dojutsu Kawaki dianggap representasi dari gerhana matahari, sementara dojutsu Boruto adalah representasi dari bulan. Nah, ini bisa dianggap nih bahwa Boruto dan Kawaki itu adalah spiral ganda. Spiral ganda mewakili sifat ganda dalam semesta, bahwa setiap fenomena di alam semesta itu terpolarisasi oleh kebalikannya. Ini juga menunjukkan keterkaitan antara dua kekuatan alam yang berlawanan, seperti konsep yin dan yang. Nah, dua hal itu berkaitan karena saat itu terjadi keanehan di dunia shinobi sendiri dengan bertukarnya dua Uzumaki itu. Uzumaki Boruto bermata biru dan Kawaki berbaju biru kan, dimana kedua saudara itu memiliki kekuatan yang merepresentasikan benda-benda langit, yakni bulan dan juga matahari yang digambarkan dengan spiral. Nah, kita berikan ilustrasi mata biru Boruto dan mata bulan matahari, pakaian biru Kawaki, spiral ganda, mata biru Eida, spiral searah jarum jam dan seperti matahari itu. Dan ini berlawanan seperti bulan. Nah, juga dilambangkan cacing wormhole yang kita bahas kala itu. Nah, memang wajar ke depan penggambaran dari kisah dimensi lain akan diungkapkan lebih detail lagi dan lebih jauh lagi. Ada di sini battle solo yang akan terjadi ketika kembali di fast forward nanti di masa ini, di mana keduanya juga akan menginjak sekitar 17-an tahun.
Nah mungkin aja pertempuran yang terjadi antara Konoha yang hancur itu adalah saat-saat Boruto sudah berkembang selama pelariannya dipaksa keluar dari desa, dan dia bertempur lagi dengan Kawaki saudaranya dahulu yang membuatnya mendapati kondisi seperti ini. Dia ingin menghancurkan teknik yang dipakai Kawaki atas bantuan Eida. Nah, kenapa Boruto sepede itu untuk menghancurkan teknik Dewa Omnipotence? Ya jawabannya simpel, karena Boruto sudah mengaktifkan Jogan yang mana itu adalah mata suci yang bisa mengalahkan para dewa dan juga kekuatannya. Seperti yang dikatakan Toneri bahwa Jogan akan menuntun Boruto menerangi jalannya yang gelap di masa depan. Jogan akan melawan para dewa yang berbuat salah dan juga menyimpang. Nah itulah salah satu alasan terbesarnya nih, dan di sini kita tinggal menunggu Jogan untuk bangkit kembali dan akan benar-benar terkendali, dan Boruto ketika fast forwardnya sudah kembali lagi setelah ingatan mereka di masa lalu akan diakhiri. Jika memang hipotesanya seperti itu, maka ini masuk akal teman-teman. Jalan terjadi yang dipilih oleh Boruto di masa depan memang sesuatu yang sesuai dengan perkataannya. Dia memang putra seorang Hokage yang sebenarnya. Kakeknya bahwa dianggap Hokage terjenius di Sadaun. Tapi apakah Boruto tertarik dengan semua keistimewaan itu? Nah enggak teman-teman, dia enggak tertarik sama sekali. Menurutnya itu sangatlah membosankan. Di awal sudah dijelaskan ayahnya memang Hokage, tetapi perhatiannya kepadanya dan juga keluarganya itu sangatlah minim sekali. Dan dia merasa dia di masa depan tak ingin menjalin rumah tangga seperti itu. Dia ingin sesuatu yang lebih dan selain Hokage yang juga dianggap setara dengan peran Hokage sendiri. Nah itulah alasan kenapa dia akhirnya memutuskan mengikuti jalan hidup Uchiha Sasuke pamannya itu, sekaligus guru besarnya. Nah dari sini persiapkan kalian ya untuk menyaksikan time skip itu akan segera terjadi lagi. Dan battle solo tersebut yang melawan Kawaki nih hanyalah langkah awal untuk menyelesaikan pertempuran antar saudara itu. Bukankah ini menarik? Gimana bro dari kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai battle solo Kawaki Boruto saat time skip itu setelah insiden flashback Omnipotent Almighty God. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.